Grow your skill, online learning for better future. Getpro.my.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kepada yang terhormat Ibu Rizka Denambayu, Skom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman website, yang kami hormati Bapak Dr. Anang Husein Hidrus, STMTI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman website, serta teman-temanku dari Prodi Bisnis Digital 2021A yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Bisnis Digital 2021A akan memaparkan hasil dari proyek akhir kami. Kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama, yaitu ada Nurfatan Saunafal Rozak dengan NIM akhir 031. Lalu yang kedua ada saya, Vanessa Usyaya Kamila dengan NIM akhir 027. Lalu yang ketiga ada Leli Mailina Sari dengan NIM akhir 016. Lalu yang keempat ada Syifa Alul Aini Zahro dengan NIM akhir 020. Lalu yang kelima yaitu ada Laga Pramudia Putra dengan NIM akhir 006. Dan yang keenam yaitu ada Rizky Hidayatullah dengan NIM akhir 001. Nah, karena mata kuliah pemrograman website ini kami mendapatkan proyek akhir untuk membuat website, jadi di sini kami akan memaparkan secara detail mengenai website yang kami buat. Kira-kira kita membuat website tentang apa ya? Oke, next. Getpro.my.id. Ya, kami membuat website yang kami beri nama getpro.my.id. Apa sih itu getpro.my.id? Jadi, Getpro adalah platform pembelajaran online berbasis website yang kami buat. Di sini, Getpro menyediakan 2 kategori course. Yang pertama yaitu development, yang kedua tentang desain. Nah, di sini Getpro menyediakan lebih dari 10.000 kursus yang dididik langsung oleh mentor dari perusahaan terkemuka. Lalu, kenapa sih teman-teman itu harus memilih Getpro? Karena salah satunya, getpro.my.id itu memiliki instruktur yang tersertifikasi. Lalu yang kedua, video pembelajarannya itu aplikatif, jadi teman-teman tidak akan bosan untuk belajar di Getpro. Lalu juga, modul pembelajarannya selalu up to date. Dan pastinya, teman-teman bisa belajar di mana dan kapan saja. Nah, apakah Anda bercita-cita sebagai seorang profesional? Atau menemukan hobi baru? Selalu ada kursus untuk Anda. Anda dapat memilih mata pelajaran apa saja yang ingin Anda kuasai. Yuk, jadi profesional dengan belajar di Get Professional, Getpro. Next. Lalu, kenapa sih kami ini memilih untuk membuat platform Getpro? Karena di era digital seperti sekarang ini, itu memberi pengaruh terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dan perkembangan teknologi ini mendorong setiap pribadi kita, khususnya dari kelompok 3 ini, untuk siap berubah, upgrade diri, soft skill, dan terus bertumbuh. Dan dengan persaingan dunia usaha dan dunia industri yang semakin ketat juga, tentunya menuntut kita untuk memiliki dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten tentunya. Nah, kebutuhan akan SDM yang profesional dan berkompeten itu melahirkan yang namanya Getpro. Nah, Getpro ini untuk menyajikan program pelatihan dalam rangka peningkatan kompetisi sumber daya manusia yang unggul. Nah, dengan banyaknya manfaat Getpro, tentunya tidak luput dari tujuan adanya Getpro ini. Yang pertama, Getpro ini hadir untuk menjadi yang unggul dan terpercaya dalam pelayanan pelatihan. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan motivasi belajar kita, masyarakat. Karena kebanyakan dari riset yang kami dapatkan itu, masyarakat Indonesia itu lebih suka menonton daripada membaca. Maka dari itu, hadirlah Getpro ini. Lalu yang ketiga, Getpro ini hadir untuk menemukan serta meningkatkan skill baru di masyarakat Indonesia ini. Lalu yang keempat, membangun karakter sumber daya manusia yang berkompeten dan tentunya profesional. Nah, next, setelah tadi kita ulas mengenai Getpro, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai flowchart dari bisnis dan aplikasi kami. Dan next, itu akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya untuk menjelaskan plugin-plugin yang ada pada aplikasi kami.
Nah, nantinya untuk Fatan akan menjelaskan mengenai desain website dan setup LMS. Lalu Rizky akan menjelaskan mengenai plugin Mitrends. Lalu Shiva akan menjelaskan mengenai plugin Receptc dan Monster Insight dan BB Press. Lalu saya akan menjelaskan mengenai content course dan plugin Chris. Lalu Leli akan menjelaskan mengenai content course dan plugin Yoast CEO. Lalu untuk yang terakhir yaitu untuk Laga akan menjelaskan mengenai pop-up builder seperti itu. Oke, untuk teman saya persilakan. Next. Perkenalkan, aku Syifa Ulani Zahro. Di sini aku akan menjelaskan tentang flowchart proses bisnis usaha GetPro. Yang pertama, customer mengisi data customer, kemudian melakukan proses order yang menghasilkan data order course yang akan ditampilkan pada sistem aplikasi course GetPro berbasis website, kemudian akan diterima oleh admin berupa data order course dan data customer, dan admin akan mengeluarkan pada sistem berupa data customer, yang kemudian sistem aplikasi akan memunculkan proses order berupa data course, dan proses order akan diterima oleh customer berupa data course customer yang sudah dipesan oleh customer. Flowchart tipe kombinasi. Flowchart ini menjelaskan tentang alur suatu pengkursus untuk mahasiswa atau umum orang lain atau semua yang mau kursus di GetPro dan akan mendapatkan website. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart tipe instruktur. Yang pertama, si instruktur harusnya open website dan melakukan registrasi, dan selanjutnya dia itu menginput nama, email, dan password. Di situ konfirmasi form yang telah diisi di sebelumnya, lalu tunggu pemberitahuan improve dari admin si platform ini. Selanjutnya si instruktur itu membuat course. Baik, selanjutnya saya Leli akan menjelaskan tentang IRD aplikasi. IRD aplikasi merupakan proses pada website dan mobile. Proses pertama yaitu ada entitas customer dengan atribut nama, email, skill, nomor telepon, tanggal regis, dan username. Lalu melakukan login dan memilih course yang diinginkan. Entitas course dengan atribut, kategori, dan harga. Kemudian proses kedua setelah memilih course, melakukan transaksi dengan atribut email, kota, poskode, nomor telepon, alamat, dan negara. Lalu yang terakhir mendapatkan mentor dengan atribut email dan password. Ya, selanjutnya ada theme dan plugin yang dipakai untuk membuat website GetPro ini. Sebelumnya apa sih theme dan plugin ini? Kalau belum tahu, simak video kita sampai akhir ya. Karena nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok kita. Dan bahasa dari theme dan plugin juga masih terdengar sangat aneh gitu ya. Dari theme juga ada tutor starter, dan dari plugin ada tutor LMS, Eliminator, WooCommerce, Mitran, Recapita, Monster Like, Spirit Press, Crips, Yoast SEO, dan yang terakhir Popbluiter. Jika kalian ingin tahu apa sih istilah dari jika kalian ingin tahu apa sih istilah satu persatu dari theme dan plugin ini, simak video kami sampai akhir ya. Baik, di sini saya akan jelaskan job desk saya dalam pembuatan proyek ini. Yang pertama-tama di sini saya menginstal sebuah theme, yaitu themenya namanya Tutor Starter. Tutor Starter adalah tema LMS WordPress yang gratis yang didukung oleh Tutor LMS.
Plugin Learning ini sangat populer di WordPress. Banyak orang menggunakan plugin ini. Selanjutnya, di sini saya menginstal plugin Tutor LMS karena ini sangat cocok dengan tema tutor starter sangat berkaitan. Nah, setelah diinstal, Tutor LMS akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya membuat desain website menggunakan Elementor Website Builder. Elementor sini adalah platform web building untuk WordPress, memungkinkan pembuat web membangun situs web profesional dengan pixel yang sempurna dengan pembuat visual yang intuitif. Di sini saya membuat website GetPro menggunakan Elementor untuk mempercantik dan memperindah website. Nah, dengan Elementor bisa menjadikan website kita itu lebih menarik dan cantik seperti pada gambar di sini atau lebih selengkapnya bisa kunjungi getpro.my.id. Di sini ada tampilan Elementor saat menggunakan atau membuat website. Nah, Ya, selanjutnya selanjutnya ada saya WooCommerce. akan menjelaskan WooCommerce checklist adalah dalam project saya solusi e-commerce sumber dalam terbuka pembuatan paling website populer di GetPro dunia. ini. Di sini saya Pengembang dapat membuat menggunakan plugin WooCommerce ini untuk Mitrans. Sebelumnya kalian menyesuaikan pernah kan ya atau melakukan transaksi yang membuat di situ toko online menggunakan yang lebih QR code atau spesifik. barcode. Nah, di Nah, sini kalau di tujuannya saya membuat WordPress plugin-nya WooCommerce untuk namanya bertransaksi Mitrans antara atau klien WooCommerce. atau Tapi tanya student kok dan WooCommerce, si bukan hanya instruktur Mitrans itu saja. buka ke Tapi murid-muridnya. kelompok kami memilih menggunakan Mitrans karena lebih simpel. Oke, kalian tahu gak pengertian dari Mitrans? Apa sih yang dinamakan Mitrans itu? Nah, Mitrans merupakan salah satu digital payment gateway. Mitrans biasanya banyak digunakan oleh teknologi. Dari Mitrans ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengembangkan UKM atau bisnis Anda. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pembayaran online akan semakin cepat dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya keuntungannya. Apa saja keuntungan menggunakan payment gateway ini? Yang pertama, transaksi pembayaran pelanggan dijamin aman. Ketika melakukan transaksi pembayaran, semua data pelanggan terjamin keamanannya. Kok bisa ya? Iya, karena sistem payment gateway sudah terintegrasi dengan sistem, sehingga data-data Anda akan terjamin terlindungi, sehingga pelanggan tidak akan ragu dan khawatir akan resiko penipuan yang mungkin saja terjadi pada waktu transaksi. Seperti ini ya, kalau kita sudah melakukan scan, kemudian nanti kan muncul kan ya, oh ini GetPro transaksinya segini gitu kan. Nah, itu kalian pasti tidak bakalan menyangka kalau itu penipuan karena sudah ada nama tokonya di situ. Oke, yang kedua, melakukan melalui toko online dengan layanan lengkap dan responsif. Yang ketiga, pembelian mudah dilakukan dengan jangkauan internet yang sangat luas. Keuntungan yang lain dalam menggunakan payment gateway adalah jangkauan pasar Anda sangat luas karena akses pembayaran dapat dengan mudah dilakukan melalui sistem digital. Kemudian yang terakhir, tidak merepotkan pelanggan. Ya, bagaimana cara menginstal Mitrans di WordPress? Oke, yang pertama kalian harus masuk ke akun Mitransnya dulu, mitrans.com. Di situ kalian daftar. Nanti akan disuruh registrasi kan, ini untuk step kedua. Nah, registrasi nama bisnis, nama kalian, email, dan paspor kayak biasanya kalian daftar di website-website lain. Kemudian step ketiga, nah ini tampilan awalnya ketika kalian sudah daftar seperti ini ya. Kemudian kita perlu melengkapi data yang diperlukan di Mitras seperti verifikasi gitu kan, pakai nomor telepon atau alamat email gitu.
Oke, selanjutnya tahap integrasi Snap WooCommerce. Yang pertama, tahap install plugin. Setelah mendownload plugin Mitrans, silakan melakukan instalasi dengan cara login ke WordPress di admin panel. Buka menu plugins dan klik add new. Kemudian yang kedua, masuk ke menu WooCommerce, setting, checkout, Mitrans, masukkan data-data yang diperlukan. Dan yang terakhir, isi keylen and server key. Selanjutnya mari kita coba Mitrans kita di WordPress di website kami ya. Dan inilah website kami, getpro.my.id. Oke, di sini saya akan course, kemudian add to cart, view card ya. Bentar guys. Check out, proses check out. Dan nanti kita isi di sini ya. Rizky, last name Hidayah, company name. Ini sesuai nama perusahaan atau sekolah kalian ya. UNESA Indonesia. Number, address, ada template-nya saya. Ini Gresik, Town City Gresik, Provinsi Jawa Timur, kode zipnya ini, phone number 4437, ini punya saya, email address. Oke. Complete payment. No thanks. Nah, proses to payment nanti kita pakai QRIS. Nah, ini sudah jadi ya. Job desk saya dalam project ini. Yang pertama, saya sudah menginstal plugin Receptcha by Base Websoft, di mana plugin Receptcha ini merupakan solusi keamanan yang efektif untuk melindungi formulir situs web WordPress dari entry spam. Selain itu, dapat digunakan untuk login, pendaftaran, pemulihan kata sandi, komentar, formulir kontak, dan lain sebagainya. Di mana Receptcha ini memiliki 3 versi, yaitu versi 3, versi 2, dan versi tak terlihatkan. Pengguna diharuskan untuk mengkonfirmasi bahwa mereka bukan robot sebelum formulir dikirimkan. Mudah untuk dilakukan dan sulit untuk bot, di mana fitur ini memiliki fitur gratis, yaitu formulir pendaftaran, formulir masuk, atur ulang formulir kata sandi, formulir komentar, formulir kontak, dan testimonial. Dan di sebelah kanan ini merupakan tampilan Receptcha yang sudah aktif pada website. Akan kita coba pada website GetPro. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini adalah plugin Receptcha yang sudah aktif pada WordPress websitenya GetPro. Nah, jadi sudah aktif dan kita akan masuk. Jadi kita tunggu ya. Jadi sudah aktif. Setelah itu kita akan melihat pluginnya. Dimana pada Receptcha ini kita lihat settingnya.
Nah, pada reCAPTCHA settingnya ini sudah terlihat ya reCAPTCHA versinya. Kita menggunakan versi 2. Setelah itu seed key dan secret key-nya ini kita gunakan. Jadi kalian bisa masuk pada Google reCAPTCHA untuk mendapatkan kode 2 ini, dan jangan lupa untuk disalin dan disimpan. Setelah itu enable reCAPTCHA-nya kita gunakan pada login form, registrasi, reset password, dan comment. Nah, untuk reCAPTCHA domainnya kita menggunakan google.com. Setelah itu hide reCAPTCHA-nya pada admin, editor, author, customer, CEO manager, dan CEO editor. Lalu kita save. Cara untuk menambahkan dan membuat menu course dan all product. Jadi nanti kita tinggal pencet di bagian pojok website kita di titik 3, itu nanti kita tinggal pilih menu course atau menu produk, lalu kita klik add new. Nah, nantinya kita bisa langsung mengisi konten course atau konten produk apa saja yang akan kita sediakan untuk customer kita. Nah, nantinya kita itu akan diarahkan untuk mengisi judul dari produk atau course kita, lalu juga deskripsi singkat dari produknya seperti apa, dan jangan lupa juga untuk menyertakan harganya. Nah, setelah kita mengisi semuanya, itu kita klik publish, dan nantinya course atau produk kita itu bisa dilihat oleh customer, dan customer bisa langsung check out deh. Nah, lalu yang kedua, saya membuat plugin atau memasang plugin Kris Live Chat. Nah, plugin Kris Live Chat ini apa? Jadi, plugin ini itu merupakan plugin obrolan gratis untuk situs website kita, Getro. Nah, Kris Live Chat ini merupakan plugin obrolan langsung, gratis, dan terbaik lagi untuk WordPress. Nah, jika kita ingin mengembangkan plugin ini, gimana caranya? Kita tinggal daftar email, nanti kita bakal dapat arahan, dan dengan plugin ini, plugin Kris Live Chat ini dapat meningkatkan hubungan bisnis kita dengan customer atau pelanggan kita. Lalu next, pertanyaannya bagaimana sih caranya menginstal lalu juga menyambungkan Kris ke plugin WordPress kita, dan tampilan akhirnya ketika plugin ini sudah bisa digunakan seperti apa? Nah, kita akan bahas step by stepnya. Lalu untuk step pertama nih, kita ke websitenya Kris dulu, kita daftarin akun kita, isi email dan sebagainya, lalu kita pencet Kris for free. Nah, di situ kita bisa lengkapin data-data kita atau data-data website yang akan kita sambungkan ke Kris ini. Lalu yang kedua, kita install, kita buka WordPress kita, website kita install plugin Kris di WordPress. Nah, setelah terinstall, kita bisa aktifkan. Nah, setelah itu kita pencet tuh aktifkan, dan nanti itu akan diarahkan oleh setelah kita pencet aktifkan itu akan diarahkan akan mencet apa lagi seperti itu. Lalu step yang ketiga. Nah, jika pluginnya sudah terhubung dengan Kris, kita bisa lihat tampilan website kita. Kita cek, kita lihat website kita, browsing website kita yang mana, terus nantinya di website tampilannya itu di sebelah bawah itu akan ada gambar kayak gambar chat. Nah, itu artinya Kris kita itu sudah terhubung ke website kita. Lalu step yang keempat nih. Nah, step yang keempat, tahapan kita untuk mencoba plugin Kris ini sudah dapat digunakan atau sudah terhubung dengan website kita apa belum, seperti itu. Lalu kita tinggal klik aja, tadi kita kan udah cek tuh. Nah, tombol di bagian bawah, tombol chatnya itu kita klik. Nah, kita coba chat. Terserah kita mau chat apa, kita cobalah klik, terus kita kirim. Lalu nantinya itu chatnya itu akan masuk ke akun Kris kita. Nah, nantinya akan seperti ini ya, akan tampil customer itu ngechat kita seperti apa, dan nantinya kita bisa langsung membalas melalui akun Kris kita. Nah, nantinya balasan kita itu langsung akan diterima oleh customer kita, seperti itu. Sangat mudah bukan untuk memasang Kris untuk website? Kemudian ada plugin Yoaseo. Yoaseo merupakan salah satu plugin SEO yang paling populer di kalangan pengguna WordPress dengan konfigurasi dan penggunaan yang mudah dan praktis. Plugin ini mempunyai banyak fitur yang berguna untuk
memudahkan blogger mengatur beberapa fungsi blog WordPress self-hosting, utamanya yang berkaitan dengan SEO atau Search Engine Optimization. Lalu langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk install Yoast, yaitu yang pertama masuk ke WordPress dan ke dashboard. Lalu yang kedua fokus untuk install dan aktifkan plugin Yoast di dashboard. Yang ketiga di halaman admin WordPress kamu bisa klaim plugins add new untuk menambah plugin baru. Yang keempat kamu bisa search dan cari Yoast, kemudian klik download dan install. Lalu yang kelima, tunggu beberapa saat hingga proses install selesai. Lalu yang keenam, setelah selesai, plugin pun berhasil diaktifasi dan akan muncul beberapa menu SEO di blogmu. Lalu yang terakhir, Yoast SEO pun bisa kamu gunakan untuk optimasi blog yang kamu jalankan. Lalu fitur dari Yoast SEO yaitu yang pertama adalah kemampuan menyesuaikan judul, URL, slug, serta meta description pada setiap konten website. Lalu yang kedua memberikan tips atau rekomendasi pada standar SEO. Lalu yang ketiga menganalisis penggunaan kata kunci pada konten. Lalu yang keempat memberikan kemampuan keterbacaan dan penerapan internal link pada sebuah website atau konten. Berikut ini hasil dari fungsi fitur Yoast SEO jika sudah diaktifasi. Yang pertama yaitu memberikan informasi jika ada problem pada WordPress. Berikut adalah tampilan memberikan informasi problem pada WordPress. Dua, menampilkan analisa skor SEO dan reliability dengan artinya baik apa tidaknya pada suatu SEO dan reliability pada konten. Berikut adalah tampilan analisa skor SEO dan reliability. Nah, berikut ini adalah analisa skor SEO dan reliability. Jika berwarna hijau berarti good, lalu jika berwarna orange berarti oke, lalu jika tidak berwarna berarti need improvement, lalu yang berwarna merah ini berarti artinya tidak baik. Yang warna hijau ini adalah reliability, namun yang warna SEO ini adalah SEO. Pop-up Builder. Pop-up Builder adalah solusi sempurna untuk website WordPress dengan berbagai jenis WordPress, kondisi dan peristiwa. Dari pop-up gambar untuk menghitung mundur pop-up, exit to geo. Pembuatan pop-up membantu Anda menciptakan pop-up konversi, promosi dan informatif yang tinggi, meningkatkan kecepatan keinsafan dan meningkatkan penjualan sementara mencapai tujuan pemasaran Anda. Keuntungan dari menggunakan plugin pop-up builder adalah yang pertama sangat mudah dan sangat sederhana untuk digunakan. Yang kedua, berbagai jenis pop-up untuk semua kesempatan. Yang ketiga, solusi sempurna untuk semua kebutuhanmu. Yang keempat, 100% desain yang bisa disesuaikan. Bagaimana cara menginstal dan menggunakan pop-up builder? Yang pertama, buka plugins lalu klik add new. Yang kedua, search plugin lalu ketik pop-up builder, klik cari, lalu install plugin of pop-up builder. Dan yang keempat lalu scroll lalu klik pop-up builder lalu klik add new. Yang kelima, klik image lalu ketik judul yang kalian mau. Yang keenam, pilih gambar atau ambil gambar sendiri dari yang artinya ambil gambar sendiri dari kita sendiri atau media library. Yang ketujuh, pilih display rules dan pilih tempat yang sesuai yang diinginkan. Nah, itu tadi pemaparan untuk website yang kami rancang, yaitu getpro.my.id. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3, Bisnis Digital 2021A. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih dan sampai jumpa.